Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kodet. Oke, Pol-Pol, di Rinding Dong kali ini kayaknya ini bakal menjadi cerita yang lumayan menyeramkan buat Pol-Pol yang suka kerja di kantor, bukan yang suka kerja, yang kerja di kantor dan suka pulang di malam hari ini. Jujur aku pun waktu pertama dapatkan cerita ini agak percaya nggak percaya karena kayak agak nggak masuk akal. Tapi langsung kita mulai video hari ini. Untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal dengan satu orang dan kita namain saja Fajar. Orang yang bernama Fajar ini bekerja di kantor seperti biasanya, tapi ada kalanya WFH dan ada kalanya juga WFO. Jadi kantornya ini lumayan fleksibel dan kantor-kantor kayak gini kayaknya lumayan banyak setelah COVID ya toh. Dan kebetulan kantor di tempat kerjanya Fajar ini karyawannya itu nggak terlalu banyak, cuman 4 orang karena kantornya ini masih startup. Dan kebetulan hari itu Fajar itu kerjanya di kantor sehingga dia pergi ke kantor. Dan di kantornya itu ada 4 orang, jadi mereka kerja rame-rame karena itu semua anggota karyawan. Dan di kantornya Fajar meja kerjanya itu ada kubikelnya. Jadi ada kantor yang memang cuma meja gede terus kerja bareng kayak coworking space. Ada juga kantor-kantor yang pakai sekat ya toh. Nah, kantornya Fajar ini ternyata menggunakan cubicle sehingga ada sekat-sekatnya. Jadi Fajar di sini, rekan kerjanya di sini, ada juga yang di sebelahnya, ada juga yang di depannya gitu. Cuman ada sekatnya sehingga nggak bisa terlihat secara langsung. Dan hari itu 4 orang lainnya itu udah selesai kerja di jam selesai kantor ataupun jam tutup kantor. Sedangkan Fajar itu pekerjaannya masih ada dan awalnya dia juga mau ikutan pulang bareng sama rekan-rekan kerjanya, tapi kalau pulang takutnya itu malah capek terus kena macet. Jadinya malas kerja. Mas Fajar memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu sebelum pulang. Jadi seperti kantor-kantor biasanya semuanya udah pulang, lampunya dinyalakan dan Mas Fajar kerja sendiri di situ. Dan jamnya pun masih jam 17.30, masih belum terlalu malam. Mas Fajar kerja dan untungnya pekerjaannya itu udah selesai pada pukul 20.30 dan setelah menyelesaikan semua pekerjaannya Mas Fajar itu nonton YouTube, TikTok ya pokoknya nghabiskan waktu sekitar 30 menitan gitu. Nunggu jam 9 untuk pulang. Mendekati jam 9 Mas Fajar memutuskan untuk mulai packing, siap-siap untuk pulang. Dan pas Mas Fajar ini mulai packing, Mas Fajar ini bisa mendengarkan suara kayak gini. Dan karena kantornya ini kecil dan dia tahu kalau yang ada di kantor itu dia sendiri, Mas Fajar ngerasa, loh, maksud sih suara keyboard? Nah, Mas Fajar langsung berhenti, coba mendengarkan suaranya. Berhenti. Pas berhenti, suaranya nggak ada. Jadi pas packing itu terdengar suara ketek-ketek-ketek, tapi pas Mas Fajar berhenti, suaranya juga ikutan nggak ada. Jadi Mas Fajar bingung, mungkin aku salah yang dengar, atau bisa jadi ya memang ada suaranya, cuman waktu aku berhenti nggak ada suaranya. Mulai agak deg-degan, agak nggak nyaman, tapi Mas Fajar positive thinking. Ya udahlah, mungkin aku salah dengar ataupun video yang tadi aku play ini kepencet atau gimana. Mas Fajar packing lagi. Kali ini tengah-tengah packing terdengar suara kayak gini. Dan kali ini pun sama, ketika Mas Fajar berhenti suaranya pun juga ikutan gak kedengaran. Karena Mas Fajar mulai merasa gak nyaman tapi gak mendengar apa-apa, Mas Fajar pun langsung cepat-cepat packing, keluar dari kantor, lampunya juga dimatikan, dikunci dan pergi ke arah lift. Sampai di depannya lift, Mas Fajar langsung pencet tombol turun dan nunggu. Ngeliat ke arah kantornya dan untungnya nggak ada suara apa-apa. Dan nggak lama setelah itu pintu liftnya terbuka. Ting! Ya udah, Mas Fajar masuk ke liftnya dan mencet lobby karena kantornya ini kebetulan ada di lantai 11. Setelah mencet lobby, Mas Fajar langsung mencet tombol tutup pintu. Pintunya nutup dan liftnya mulai turun ke lobby. Nggak tahu kenapa, karena deg-degan atau gimana, Mas Fajar ini ngerasa liftnya itu lebih pelan dari biasanya. Jadi ngelihat lantainya 11, 10, 9, biasanya kan ya kayak gitu ya tuh. Entah kenapa hari itu mungkin karena Mas Fajar deg-degan atau gimana, angkanya ini lama gitu. 10, 9. Padahal liftnya itu gerak dan Mas Fajar bisa ngerasakan kalau liftnya itu ya memang turun gitu. Dan di situ Mas Fajar ini mulai ngerasa kayak kakinya agak gemeteran, badannya juga mulai keringetan. Pokoknya mulai nggak nyaman gitu. Tapi karena liftnya masih gerak, lampu juga masih nyala, Mas Fajar bilang ke dirinya sendiri, ini detak jantungku yang deg-deg-deg-deg. Makanya ini terkesan pelan.
Padahal seharusnya ini sama kayak biasanya aku aja yang terlalu deg-degan. Nggak lama setelah itu nyampe di lobi, pintu liftnya buka, Mas Fajar keluar. Ya seperti biasanya, nggak ada apa-apa. Setelah keluar, Mas Fajar ini tiba-tiba kepikiran, siapa tahu kantornya itu beneran ada suara aneh atau gimana. Tapi kalau bilang ke Pak Satpamnya, Pak, kantor saya kayaknya ada hantu, kan yang ngisin-ngisini. Atau Mas Fajar bilang ke security-nya, Pak Satpam, saya kan ini di lantai 11 itu. Tadi saya tuh dengar suara aneh, Pak. Kayaknya ada maling loh, Pak, atau orang gitu. Bisa nggak, Pak, dicek CCTV-nya? Siapa tahu ada apa, Pak, gitu. Nah, namanya aja satpam ataupun security kan yang mementingkan keamanan ya, atau langsung security ataupun satpamnya bilang, oh ya, Pak, langsung coba saya cek. Satpamnya langsung menuju ke komputer, langsung ngecek lantai 11 ya, Pak ya, kantor ini kan ya. Dicek, dibuka videonya. Nah, satpamnya ngelihat itu kayak, masnya ini bisa aja. Beneran tak mas ada maling? Ah, masa sih mas? Masnya ini bisa-bisa aja ini mau ngerjain saya. Mas Fajar bingung loh. Kenapa mas? Ini mas, sampean coba lihat. Oh, masnya ini paling mau ngerjain saya ini. Nah, dilihat di video yang diputar ataupun ditunjukkan sama satpamnya ini, itu beneran rekaman CCTV. Cuman, video yang dilihat sama Fajar ini agak berbeda dengan apa yang dialami sama Mas Fajar. Karena di rekaman CCTV itu ternyata beneran ada seseorang yang berambut panjang dan orangnya ini terkesan kayak ngesot di bawah kursinya Mas Fajar. Setelah itu orangnya itu naik dan bergelantungan di kakinya Mas Fajar. Bahkan setelah itu orangnya itu kayak manjat naik di pinggangnya Mas Fajar. Dan setelah itu orangnya ini naik lagi jadi kayak digendong sama Mas Fajar. Dan orang yang berambut panjang yang terkesan perempuan ini terlihat kayak beneran terus digendong sama Mas Fajar dari mejanya hingga keluar dari kantornya, bahkan menuju ke arah lift. Karena CCTV-nya itu nggak menunjukkan sampai lift, jadi kelihatannya itu cuman sampai Mas Fajar keluar meninggalkan kantornya. Pak Satpam yang lihat itu ngira Mas Fajar itu ngajak temennya untuk bikin video kayak gini untuk nakut-nakutin satpamnya. Padahal Mas Fajar itu nggak pernah gendong seseorang ataupun ngajak temen ataupun melihat seseorang ada di kantornya. Dan entah kenapa setelah ngelihat video itu Mas Fajar jadi ngerasa jangan-jangan tadi di lift kakiku gemeteran, aku keringatan. Itu bukan karena aku deg-degan, tapi karena ada beban di atasku. Dan kebetulan beban yang digendong Mas Fajar ini nggak bisa dilihat di matanya Mas Fajar. Oke, Popolo, video kali ini sampai di sini. Buat Popolo yang kerja di kantor, yang pulangnya malam sendiri, suka ngelembur dan pulang paling terakhir, hati-hati saja. Dan kalau bisa jangan lihat CCTV kantor daripada jadi lihat CCTV yang nggak pingin Pol-Polo lihat. Oke, Pol-Polo, video kali ini sampai di sini. Kalau Pol-Polo suka bilang apa? Rinding dong. Oke, Pol-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.